Ya, kita kembali lagi di materi selanjutnya tentang pertidaksamaan linear satu variabel. Yang lalu tentang persamaan linear. Sekarang pertidaksamaan linear satu variabel. Tujuan pembelajaran kita ya, yang pertama menentukan konsep pertidaksamaan linear satu variabel, menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Itulah tujuan pembelajaran kita. Langsung saja di konsep pertidaksamaan linear satu variabel. Konsep PTLSV. Pertidaksamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda ketaksamaan. Ya. Jadi ini tanda ketaksamaannya lebih dari, kurang, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Hanya mempunyai satu variabel dan pangkat tertinggi dari variabelnya sama dengan satu. Jadi pertidaksamaan linear satu variabel dan persamaan linear satu variabel bedanya hanya di tanda. Kalau pertidaksamaan gunakan tanda ketaksamaan, kalau persamaan gunakan tanda sama dengan. Jadi bedanya tinggal di situ. Seperti ini, x adalah variabel, satu variabel, pangkat dari variabel satu dan tanda ketaksamaan. Jadi kalau persamaan linear tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan menggunakan tanda ketaksamaan. Sebagai contoh ini, lebih dari, bisa juga kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan. Contoh pertidaksamaan linear satu variabel ya, di tandanya tinggal di sini tanda hubungnya, tanda ketaksamaan. Oke, langsung saja dinyatakan kalimat ya, ada pertidaksamaan ya. Kita harus perhatikan dulu kata kuncinya. Kalau tanda seperti ini lebih dari, ini kurang dari, kalau kurang dari sama dengan ya, jadi bisa berarti tidak lebih dari, paling banyak, maksimum, kurang dari atau sama dengan. Tanda ini bisa berarti tidak kurang dari, paling sedikit, minimum, lebih dari atau sama dengan. Ini kata-kata ya, yang mewakili tanda ketaksamaan. Oke, supaya lebih jelas kita dalam contoh, bawalah kalimat di bawah ini ke dalam model matematika. Kita akan ubah kalimat ini ke dalam model matematika dengan pertidaksamaan. Sedangkan berat badan Asti lebih dari 52 kg. Berat badan Asti adalah X, X lebih dari 52. Kita gunakan tanda karena menyatakan lebih dari. Tinggi badan Amri kurang dari 175. Berarti misalkan tinggi Amri adalah X, maka pertidaksamaannya menjadi X kurang dari 175. Maka tanda ini. Salah satu syarat menjadi anggota TNI adalah tinggi badannya tidak kurang dari. Misalkan tinggi badan X, berarti X lebih dari sama dengan 165. Jika kalimat tidak kurang dari, itu artinya menjadi sama. Sebuah bus dapat mengangkut tidak lebih dari 55 orang. Kapasitas bus X, berarti pertidaksamaannya X kurang dari sama dengan. Karena tidak boleh lebih. Jadi maksimal dia sama dengan 50. Lanjut di menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Caranya mirip ya. Perhatikan titik atau bulatan pada garis bilangan. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan penuh, ya, penuh warna biru atau warna hitam terserah, maka titik tersebut termasuk dalam himpunan selesainya. Jika bilangan pada titik digambarkan dengan bulatan kosong, maka titik tersebut tidak termasuk dalam anggota himpunan selesainya. Jadi kita perhatikan untuk pertidaksamaan dan himpunan selesainya, ada juga di buku siswa. X lebih dari sama dengan min 2, X lebih dari min 2. Jadi ini berbeda ya, mananya ini lebih dari sama dengan, ini hanya lebih dari. Kemudiannya
bisa lihat di sini. Ya. Kalau kita lebih dari sama dengan, maka dia bulat penuh ke arah kanan. Jadi kalau lebih dari selalu arah kanan. X lebih dari min 2, dia bulat kosong karena tidak ada tanda sama dengan. Kalau kurang dari berarti dia ke kiri. Ya. Tapi karena ini kurang dari sama dengan, berarti dia bulatan penuh. Berarti min 2 masuk. Ya, kalau ini min 2 tidak masuk, kalau ini min 2 nya masuk dalam himpunan penyelesaian. Yang terakhir X kurang dari min 2 berarti arah ke kiri, ya, bulatan kosong. Berikut beberapa sifat ketidaksamaan yang digunakan dalam menyelesaikan. Ya. Kalau terang nambah atau mengurang kedua ruas, tanda kesamaan tidak berubah, semua tambah atau kurang. Ya. Kalau terang mengalih membagi dengan bilangan positif, tanda kesamaannya tidak berubah, tetap. Nah, ini yang ketiga. Tapi jika kita mengalih membagi kedua ruas dengan bilangan negatif, tandanya berubah. Jadi ingat ini, kalau menambah mengurang kedua ruas, tandanya tidak berubah. Tanda kesaksamaannya lebih dari tetap lebih dari, kurang dari tetap kurang dari. Kita mengalih membagi dengan bilangan positif, tandanya juga tidak berubah. Tapi kalau kita membagi atau mengalih kedua ruas dengan bilangan negatif, maka tanda ketaksamaannya itu berubah. Contoh, carilah penyelesaian dari ketidaksamaan berikut dan gambarkan penyelesaiannya pada garis belakang. Langsung saja jawab. Pertama, 11 kurang 6y lebih dari sama dengan 5. Cara mengerjakan sama dengan persamaan linear satu variabel, tapi yang berbeda tinggal tandanya. Dengan memperhatikan ketiga syarat yang tadi. Kita buat ruas kiri tertinggal variabel y sendiri, maka 12 ini harus hilang, harus jadi 0. Nah, kedua ruas kita kurangkan 12. Sehingga ruas kiri tertinggal min 6y. Dan ruas kanan menghasilkan min 18 seperti ini. Tanda tidak berubah, karena kita hanya mengurang, bukan mengalih dengan bilangan negatif, ya. Kemudian selanjutnya, min 6y lebih dari sama dengan min 18. Kedua ruas kita bagi dengan min dan 6. Jadi ingat, kedua ruas kita bagi dengan 6, otomatis tanda ketaksamaan berubah. Ya. Kedua ruas kita rubah, kita bahagi dengan min 6. Min 6y bagi min 6 hasilnya positif y. Min 18 bagi min 6 positif 3. Tapi tanda ketaksamaannya berubah. Kalau yang tadi lebih dari sama dengan, sekarang jadi kurang dari sama dengan. Jadi y kurang dari sama dengan 3. Jadi karena ini menggunakan tanda sama dengan, maka bulatannya full. Karena kurang dari berarti arahnya ke kiri, ya, karena kurang, ya. Tapi dia bulatan penuh di yang 3 masuk dalam himpunan penyelesaian 3, 2, 1 dan seterusnya sampai minta 3. Dan yang B, langkah pertama, kedua ruas kita kurangkan 3n, ya, seperti ini, supaya nantinya ruas kanan tidak ada lagi variabel n, sehingga min 5n kurang dari 0 kurang 5, sehingga min 5n kurang dari negatif. Dua ruas kita akan bagi dengan min 5, berarti tandanya nanti berubah, ya. Min 5n bagi min 5 sama dengan positif n, min 5 bagi min 5 positif 1. Tapi tandanya berubah, kurang dari menjadi lebih dari. Sehingga kita gambarkan dalam garis bilangan, titik 1 bulatannya kosong, ya, tidak full karena lebih dari, tidak ada tanda sama dengan. Karena yang lebih dari berarti arah ke kanan. Sampai plus tak hingga. C. Langkah pertama, kedua ruas kita kurangkan 25, ya, supaya ruas kiri tertinggal 2 ki. 25 kurang 25 0, tertinggal 2 ki,
dan ruas kanan, ya, 3Q kurang 49. Min 24 kurang 25 sama dengan min 49. Selanjutnya kedua ruas kita kurangkan 3Q. 2Q kurang 3Q adalah negatif Q. 3Q kurang 30 min 49. Min Q sama min Q lebih dari sama dengan min 49. Nah, kedua ruas kita harus bahagi dengan min 1. Maka tandanya juga berubah, tanda kotak samaannya. Min Q bagi min 1 sama dengan positif Q. Min 49 bagi min 1 sama dengan positif 49. Sehingga tandanya berubah, jadi lebih dari menjadi kurang dari sama dengan. Kita gambarkan 49 full ulangannya, karena kurang dari berarti arahnya ke kiri. Lanjut di D. Pertama, kedua ruas kita tambahkan 5. Ini akan supaya ruas kirinya tertinggal 8P. 8P kurang dari 8. Selanjutnya kita bagi dengan 8. Bukan dengan negatif 8, tapi bahagi dengan 8. Sehingga hasilnya 8P bagi 8 adalah 1P. 8 bagi 8 adalah 1. P kurang dari 1. Tandanya tetap tidak berubah. Sehingga dalam garis bilangan, ya, bulatan kosong dan arahnya ke kiri karena kurang dari. Ya, ini lanjut di E. 7K tambah 3 lebih dari 4K kurang 2. Jadi dua ruas kita kurangkan 3. Kita kurangkan 3. Jadi kita kurangkan 3 supaya ruas kirinya sama dengan 0, ya. Tinggal 7K tambah 0, ruas kanannya jadi 4K kurang 5. 7K tambah 0 adalah 7K. 4K kurang 5, ya. Kedua ruas kita kurangkan 4K. Seperti ini, 7K kurang 4K, 3K. 4K kurang 4K 0, min 5. 3K lebih dari negatif 5. Lanjut, kedua ruas kita bagi dengan 3, maka 3K bagi 3 lebih dari min 5 bagi 3. Tinggal K sendiri di ruas kiri lebih dari min 5 bagi 3. Hasil akhir kita gambarkan. Karena ini lebih dari, maka bulatan kosong min 5 per 3 itu sekitaran di sini. Negatif, ya, mendekati negatif 2. Lebih dari berarti arahnya ke kanan. Ya, seperti ini. Demikian untuk penyelesaian. Jadi tinggal perhatikan bilangan negatif yang dibagi. Kalau bilangan positif tandanya tidak berubah, tapi kalau bilangan negatif maka tandanya berubah. Ya, tanda kotak samanya berubah. Dan di bagian akhir menyelesaikan masalah berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh, suatu persegi panjang lebarnya 2x. Ukuran panjangnya 8, luasnya tidak lebih dari 40 cm. Tentukan ukuran lebarnya. Dalam gambar seperti ini, ya, persegi panjang, tapi luasnya tidak lebih dari. Ya. Rumus luas adalah panjang ke lebar, berarti 40 cm kuadrat, panjang 8 dikali lebar 2x kurang 3. Sehingga dalam soal tidak lebih dari 40 cm, maka pertidaksamaannya menjadi 8 kali 2x kurang 3 kurang dari sama dengan 4. Jadi tandanya kurang dari sama, tidak lebih dari. Ya. Selesaikan. 8 kali 2x kurang 8 kali 3 kurang dari sama dengan 4. 16x kurang 24 kurang dari sama dengan 4. Nah, yang kita akan selesaikan, ya. Kaitannya berapa? Oke, kedua ruas kita tambahkan 24, ya. Supaya ruas kiri tertinggal 16x, ya, dan ruas kanannya ada 64. Nah, seperti ini kita bagi, ya, dengan 16 di kedua ruas, sehingga ruas kiri tertinggal x sendiri. 16x bagi 16 1x dari sama dengan 4, ya, 64 bagi 16 4.
Di sini dapatkan X dengan 4 dan ukuran lebarnya 2X kurang 3, di mana X kurang dari sama dengan 4, sehingga lebarnya kurang dari sama dengan 2 kali 4 kurang 3, ya X nya kita ganti dengan 4, sehingga lebarnya kurang dari sama dengan 5, agar supaya luasnya tidak lebih dari 40 cm. Seperti itu, di ukuran lebarnya kita dapatkan 5, ya, kurang dari sama dengan 5, tidak boleh lebih dari 5, agar supaya luasnya tidak lebih dari 4. Nomor 2, Kilis memiliki 180.000 untuk membeli jeruk. Harga jeruk 15.000 per kilogram. Tuliskan pertidaksamaan dan tentukan selesaiannya yang menyatakan banyaknya jeruk yang dapat Kilis beli. Misalkan jeruk itu J dan harga 1 kg jeruk itu 15.000. Berarti kalau 1 kg jeruk 15.000, maka yang menjadi 15.000 J. 15.000 J. 15.000 untuk 1 kg jeruk. Banyaknya jeruk yang dapat dibeli berarti yang dapat dibeli maksimal, ya, maksimal yang bisa dibeli. Berarti tanda yang kita gunakan adalah kurang dari sama dengan 180. Maka persamaan pertidaksamanya menjadi 15.000 J kurang dari sama dengan 180. Selesaikan. Ya. Kedua ruas kita bahagi. Ya. Bahagi dengan 15.000. Sehingga 15.000 J bagi 15.000 menyisakan J sendiri di ruas kiri dari sama dengan 12. Berarti banyaknya jeruk, ya, dalam kilogram yang dapat dibeli Kilis paling banyak 12 kg. Ya, paling banyak 12 kg. Tiga, Pak Todung memiliki sebuah mobil box mengangkut barang dengan daya angkut maksimal 1 ton. Berat Pak Todung adalah 50 kg. Dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 25 kg. Berapa kotak paling banyak dapat diangkut Pak Todung dalam sekali pengangkutan? Jadi dalam sebuah mobil, ya, maksimalnya 1 ton, 1000 kg, ya. Berat Pak Todung 50 kg. Baru satu kotak beratnya 25 kg. Berarti banyak, ya, kotak yang dapat diangkut dalam satu kali pengangkutan atau ada berapa. Tapi dibatasi oleh tanda ketaksamaan, ya. Maksimal 1 ton. Maksimalnya 1 ton. Jadi misalkan punya kotak variabel K. Berat 25 kg berarti 25 K. Karena satu kotak berarti 25 kotak, 25 satu kotak beratnya 25 berarti 25 K untuk satu kotak. Ya. Berat Pak Todung 50 kg. Daya angkut maksimal 1 ton berarti kurang dari sama dengan 1 ton. Tidak boleh lebih, ya. Jadi maksimal berarti kurang dari sama dengan 1000 kg. Tidak boleh lebih dari itu. Sehingga pertidaksamaannya menjadi 25K tambah 50 kurang dari sama dengan 1000. Ya. Karena di sini dinyatakan dalam kilogram. Berarti di sini jangan pakai hitungan tapi kilogram saja. Kalau sudah dapat pertidaksamanya, selesaikan. Ya. Caranya yang pertama tentu kita kurangkan kedua ruas dengan 5. Sehingga ruas kiri menyisakan 25K dan ruas kanan menghasilkan 1950. Lanjut, kedua ruas kita bahagi dengan 25. Sehingga 25K bagi 25 tertinggal K sendiri. K kurang dari sama dengan 38. Jadi banyaknya kotak yang dapat diangkut Pak Todung dalam sekali pengangkutan paling banyak 38 kotak. Jadi seperti itu. Demikian dan tugas untuk pertidaksamaan ini, ya, materi terakhir kita di semester 1 ini, ya. Silakan dikerjakan selama seminggu. Ya. Yang satu, kita merubah menjadi suatu pertidaksamaan. Terubah untuk pertidaksamaan ini ada satu variabel. Yang kedua, kita menentukan himpunan selesaian. Setelah kita dapatkan, kita
ulangan. Yang nomor 3 soal cerita masalah, diselesaikan dengan konsep ya, ketidaksamaan, cara menentukan selesai dengan menambah, mengurangi, bagi, perhatikan tanda ketak samanya. 4. Tentukan lebar balok sehingga volumenya tidak lebih dari 30. Berapakah lebarnya? Tentunya harus cari tahu rumus volume balok. Demikian untuk pertemuan kita yang terakhir, materi yang paling akhir di semester 1 tentang pertidaksamaan linear 1. Ya. Jangan lupa kerjakan tugas dan tetap jaga